Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bagi Tama sangat mungkin membantunya mengubah tragedi ini menjadi sebuah peluang. Dengan cara ini, Linda tidak hanya dapat bertahan dari masalah malam ini di Jepang tanpa resiko apapun, tetapi juga dapat menggunakan ini untuk mengetahui siapa dalang di balik tragedi ini semua. Dia juga bisa memastikan bahwa semuanya akan aman di masa depan. Selain itu, dia bahkan mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan syarat-syarat yang sangat baik. Ini adalah yang hasil terbaik dari masalah ini. Sementara itu, Ito Yuhiko, Nanako, dan Emi Yuhiko saat ini berterima kasih kepada Tama dengan hormat saat ini. Terutama Ito Yuhiko, matanya memerah saat berterima kasih padanya. Melihatnya secara emosional, Tama tersenyum padanya. Tuan Ito Yuhiko, kamu harus kembali istirahat secepatnya. Aku akan memberitahumu sebelumnya ketika aku siap untuk memberimu anugerah. Ito Yuhiko segera berkata dengan bersemangat, oke Tuan Tama. Bagaimanapun, aku tidak bisa berterima kasih pada Tama. Setelah Ito Yuhiko diantar oleh Emi, sekarang hanya ada Tama dan Nanako yang tersisa di ruangan itu. Nanako berinisiatif untuk memindahkan kursinya dan duduk bersila di hadapan Tama. Sambil menambahkan teh padanya, dia bertanya dengan wajah tersipu, Tama, apa kamu punya rencana selanjutnya? Apakah kamu ingin menyelidiki Hashimoto Zaki itu? Jika kamu mau, aku bisa mengirim ninja dan mengawasinya secara diam-diam. Tama berpikir sejenak dan mengangguk, tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku belum siap untuk membuat ular itu pingsan. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, kamu tidak hanya harus menemukan ahli di balik layar, tetapi juga memiliki bukti yang kuat. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, jika kamu memiliki ninja yang kamu percayai dan lulus ujian darimu, biarkan dia membantuku memantau aktivitas Hashimoto. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan setiap hari, di mana dia berada, dan dengan siapa dia berhubungan. Dan apa isi dari kontaknya? Nanako segera mengangguk dan berkata, Tama, yakinlah, ini adalah hal-hal kecil, dan ninja bisa melakukannya, jadi aku akan memberi mereka perintah. Tama berterima kasih padanya dan bertanya, Nanako, di keluarga Ito Yuhikomu, berapa ninja yang bisa kamu mobilisasi sekarang? Nanako lalu berpikir sejenak dan berkata, mungkin ada 15 atau 16 ninja yang bisa dimobilisasi. Tama mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, sepupu Nona Linda juga datang ke Tokyo. Namanya Roni, tapi aku tidak tahu di hotel mana dia menginap di Tokyo. Tolong, aku minta kamu mengatur seseorang untuk menyelidiki. Bisakah 2 ninja lagi dikirim untuk mengawasinya secara diam-diam? Nanako bertanya dengan heran, Tuan, apakah kamu mencurigai bahwa sepupu Nona Linda berada di balik kejadian ini? Iya, Tama berkata dengan rasa terima kasih. Masalah ini, aku akan merepotkanmu untuk membantuku mengawasi. Siang harinya, di pegunungan Kabupaten Nishitama. Cuaca di Tokyo hari ini sangat bagus. Langitnya sangat cerah. Matahari yang hangat terbit tinggi di langit, menyebarkan kehangatan dan kecerahan ke seluruh bumi. Dalam cuaca yang begitu baik, jarak pandang sangat bagus, sehingga sangat cocok untuk pencarian dan penyelamatan. TMPD mencari sepanjang malam, tapi tidak menemukan jejak apapun yang berhubungan dengan Linda. Ini membuat seluruh TMPD putus asa. Jangkauan pencarian berpusat pada lokasi kecelakaan,
kemudian menyebar hingga 5 km, dan kemudian hingga 10 km, tapi sama sekali masih belum ada apa-apa. TMPD memutuskan untuk memperluas jangkauan pencarian hingga 20 km. Jika tidak memungkinkan untuk mencari sejauh 20 km, ia hanya dapat mengumumkan bahwa Linda telah menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Ronnie sangat cemas saat ini. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan tubuh Linda secepat mungkin. Jika tidak, dia tidak yakin akan kematiannya, dan dia tidak akan pernah merasa damai di hidupnya. Hashimoto Zaki juga gelisah, dan kini TMPD sangat curiga bahwa Linda dan asistennya sengaja dibunuh, sehingga mereka mulai melakukan investigasi dari tempat kejadian. Meskipun staf Hashimoto telah menangani tempat kejadian dengan sangat hati-hati, sama sekali tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Tidak peduli seberapa hati-hati dan teliti mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Selama polisi menemukan petunjuk kuncinya, mereka dapat mengikuti alur dan mencari tahu keseluruhan cerita. Hingga nanti bisa terungkap bahwa Hashimoto telah menjadi dalang di pembunuhan ini. Sementara itu, Tuan Libertus, yang berada jauh di Jakarta, masih mengkhawatirkan keberadaan Linda. Dia melakukan beberapa panggilan telepon ke Ronnie sepanjang pagi dan bertanya tentang kemajuan TMPD, tetapi Ronnie sama sekali tidak memberinya petunjuk. Ini juga membuat mood kakek tua itu semakin hancur. Meskipun ia sangat berharap cucunya akan selamat dan sehat, tidak adanya kabar begitu lama telah membuatnya bersiap untuk hal terburuk di hidupnya. Dia tahu bahwa semakin lama waktu tertunda, semakin kecil kemungkinan cucunya kembali. Jadi, dia buru-buru menelepon Tama. Begitu telepon terhubung, dia tersedak dengan memohon, "Tuan, tolong temukan cara untuk menyelamatkan Tama." Seperti yang dia katakan, kakek Libertus tua itu merasa tegang, dia menangis. Tama buru-buru menghibur, "Tuan, jangan khawatir, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Linda." Tuan Libertus menghela nafas, "Tuan, apakah Kanu tidak tahu bahwa Ronnie itu telah pergi ke Jepang dalam semalam? Tetapi dari informasinya keberadaan Linda belum ditemukan di Jepang, dan 3 orang yang bersama Linda telah meninggal. Hidup atau mati tidak pasti, bagaimana aku tidak khawatir?" Tama awalnya mempertimbangkan apakah akan memberitahu Tuan Libertus bahwa Linda sudah aman. Tetapi setelah banyak pertimbangan, dia masih merasa bahwa dia harus menghentikannya. Karena memutuskan untuk tidak memberitahunya, maka dia tidak akan memberitahu siapapun. Meskipun itu adalah Tuan Libertus atau siapapun, dia tidak bisa mengungkapkan pada siapapun. Jadi dia berkata kepada Tuan Libertus, "Jangan khawatir, Tuan Libertus, aku sudah memberitahu teman-temanku di Tokyo untuk membantu menemukan keberadaan Linda. Aku akan memberitahumu segera setelah ada kabar." Tuan Libertus tersedak dan berkata, "Tuan, benar bahwa aku memiliki firasat yang sangat buruk kali ini. Kecelakaan Linda sepertinya karena rencana manusia, dan semua orang yang ikut dengannya sudah meninggal. Hanya dia yang hilang. Aku merasa sangat mungkin dia kecelakaan, dan dihilangkan oleh orang itu." Tama kemudian berkata, "Tuan, masih belum ada kesimpulan tentang masalah ini, jadi kamu tidak perlu terlalu pesimis. Aku yakin Linda dalam kondisi alaminya sendiri, dan dia mampu mengubah bahaya menjadi perdamaian." Tuan Libertus terdiam beberapa saat sebelum dia memohon, "Tuan, jika bisa, bolehkah aku menanyakan satu hal kepadamu?" Tama buru-buru berkata, "Tuan Libertus, silahkan katakan." Tuan Libertus gemetar, "Tuan, aku mohon, tolong luangkan waktu untuk pergi ke Jepang. Di dunia ini, aku takut hanya kamu yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya." Tama sama sekali tidak memberitahu keluarga Suteja tentang datang ke Jepang sendirian sebelumnya. Oleh karena itu, Tuan Libertus sekarang berpikiran bahwa Tama saat ini berada di Jakarta. Tapi karena Tuan Libertus berkata demikian, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan berkata, "Tuan Libertus, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi.
Aku di Tokyo sekarang, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk Linda. Tuan Libertus bertanya dengan heran dan gembira. Tuan, apakah kamu di Tokyo? Kapan kamu berangkat? Tama berkata dengan jujur, tadi malam, aku mendengar bahwa Linda mengalami kecelakaan, jadi aku meminta Tuan Devano dari Shangri-La untuk membantuku mengatur pesawat dan terbang ke Tokyo. Tuan Libertus sangat lega, dan berkata dengan penuh syukur, Tuan, Linda memiliki teman sepertimu sungguh beruntung. Kamu adalah orang dengan kekuatan magis yang hebat, aku yakin kamu pasti akan menyelamatkannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.